Yuk, subscribe yuk. Oke, balik lagi ke Cultish part ketiga hari ini dalam episode bersama Novia dan Agnes. Kita lanjut lagi ke mana tadi bagian terakhir kita tentang acuh tak acuh ya. Sikap acuh tak acuh. Nah, salah satu cara untuk kita bisa melawan ya, justru mengcounter pandangan orang lain adalah bersikap acuh tak acuh. Itu salah satu ya, jangan beranggapan bahwa semua caranya adalah acuh tak acuh. Ada juga cara lain. Kita salah satu dulu, acuh tak acuh. Kenapa acuh tak acuh bisa dijadikan sebagai senjata kita untuk melawan orang lain? Karena contoh misalkan ya, saya kebelet tipis, misalnya kebelet tipis nih. Sementara ini ruangan tertutup, misalkan tidak ada ruangan lain selain ini. Ini ruangan tertutup, tapi kalian ada di sini. Sedangkan saya pengen pipis. Saat kehadiran kalian ada di depan saya kan malu untuk pipis. Jadi ditahan-tahan pipisnya, tahan-tahan pipis. Atau kentut lah ya, sama ya. Tahan-tahan kentutnya, tapi kentut mau masih biasanya pipis lah ya, anggaplah pipis. Saat itu saya merasa tersiksa gara-gara ada kehadiran kalian. Cara saya untuk saya bisa bebas, cara saya untuk bisa menyelesaikan hajat saya adalah dengan dengan tak acuh pada kehadiran kalian. Ya udah pipis aja langsung di depan. Yang penting ekstrim ya tak acuhnya ya, berarti. ini contohnya. Coba yang lebih relate gitu. Oke. Sangat ekstrim gitu. Ya salah satu contohnya mungkin yang perempuan pernah pacaran terus pernah jaim di depan pacar gitu ya. Misalkan ngupil di depan pacar atau garuk-garuk BH gitu ya. Ini contohnya ya supaya relate kan. Garuk-garuk. Atau celana masuk misalkan cemas nyelip. Ini kayaknya lebih tahu Om ya. Om lebih tahu gitu. Hebat. Bisa saya jelaskan. Oke, salah satu contohnya itu lah ya. Saat berdua dengan pacar nih, pacarannya baru, jadi belum ada masih hangat lah. Masih jaim. Nah, di situ kita merasa aduh pengen garuk-garuk nih tapi malu ada si dia. Ya udah ditahan aja. Sementara itu gatel terus kan. Iya. Pengen digaruk. Saat kita bisa mengacuhkan ya. Mentaacuhkan. Gua nggak gatel gitu. Bukan nggak gatel, si orang lainnya. Kan gatel mah kita. Misalkan Iqbal gitu kan. Iqbal CJR, ini fansnya Iqbal CJR dan kemarin sempat update status sedih gara-gara Iqbal pacaran. Yeay. Mau jadi acara gosip gitu. Iya ta. Aku nggak tahu apa-apa. Oke, misalkan di depan Iqbal. Saat kamu menahan rasa gatel demi Iqbal, artinya kamu sedang hidup di dalam Iqbal, di dalam otaknya Iqbal. Sementara saat kamu mentaacuhkan Iqbal dan garuk aja, itulah saat kamu bebas dengan diri sendiri. Begitu, itu salah satu caranya ta'acuh pada pendapat orang. Begitu juga saat orang ngatain, ih kamu mah malas. Justru dengan kemalasan itu menjadi cambuk kita untuk lebih rajin. Nah itu akhirnya jadi positif untuk diri kita kan. Meskipun pada dasarnya tidak ada kualitas-kualitas yang baik dan kualitas yang buruk. Kita hilangkan dulu nilai-nilai baik, nilai buruk. Karena nilai baik dan nilai buruk pun kita yang menentukannya, kita yang ngaturnya. Misalkan menurut saya yang baik itu adalah yang tatoan. Artinya kan baik itu adalah menurut saya dan menurut masing-masing. Dan saat kita permasalahan baik di diri kita pun terpengaruh dari orang lain, itu juga sebenarnya kurang asik gitu ya, kurang kembali pada diri kita ya. Diri kita adalah diri kita. Oke, mau nanya boleh? Nanti dulu kita haus nih nampaknya ya. Oke, nampaknya haus. Mau pesan apa? Jack Daniel 1. Ada nggak air doa, ada nggak? Ibu, saya mau air SM biar glowing. Apa air SM tuh? Air serbuk dulu ya. Jadi katanya mah artis SM kenapa pada cakep-cakep karena minum air SM. Oke, air SM. Baru tahu saya. Iya, makasih. Iya. Cheers. Kalau minum air bikin cantik kayaknya nggak masuk akal.
diseblok kan. Baru Dijadiin air mandi Cheers ya. dulu, Cheers. Bismillah. Kaya banget pakai cheers. luar biasa. Air putih Mang Oleh. Rasanya Asik banget. banget. Terusin aja Om. Oke, lanjut. Nanya apa tadi? Nah, iya kan tadi kata Om, itu kan masih ngebahas soal diri sendiri gitu ya. Yoi. Gimana kalau misalnya ada orang yang dia tuh dari dulu gitu kayak selalu dipuji, selalu mungkin kayak mencapai sesuatu dan selalu kayak wah kamu hebat, tanpa sadar dia tumbuh jadi kayak haus pujian. Oke. Kayak dia melakukan apapun untuk bisa mendapatkan pujian, untuk bisa kayak I'm number one in this gitu, in this part kayak aku selalu nomor 1 di sini, lolos semua nothing. Asik. Bahkan sampai kayak mungkin teman kelasnya sendiri gitu ya gitu, atau oke lah kalau teman kelas mungkin masih bisa iakan kalau untuk dalam arti apa ya, kompetisi gitu. Oke. Tapi kalau kayak mungkin sama pacar, sama apa keluarga gitu ya, sampai kayak berkompetisi gitu, itu gimana Wow. Om? Ada. Ada dong. Ada banyak Pasti sekali. ada sih. Saya kenal mahasiswa banyak seperti itu dan memang bagi saya ini pendapat saya ya, mutlak pendapat saya. Iya Om. Capek. Kenapa capeknya Om? Ya, hidup begitu tuh capek karena semua hal harus didasarkan pada omongan orang kan. Iya ya. Capek banget. Yang jelas itu adalah bentuk contoh yang pas untuk mengatakan hidup di dalam mata orang lain. Oke. Sama seperti saya pernah di kelas itu memberi contoh bahwa salah satu profesi yang paling jelek di mata teori yang sekarang kita bahas ini adalah idol, selebritis. Karena apa? Karena setiap saat, setiap detik mungkin dia mendasarkan dirinya pada pandangan orang lain. Bangun tidur, oh hari ini aku harus makan sehat. Makan sehat bukan demi tubuh dia, makan sehat dia untuk supaya tetap terlihat langsing, supaya terlihat kulitnya tetap bagus, demi orang lain, bukan untuk diri sendiri. Tapi kalau misalkan gini nih, kan di TikTok tuh lagi ada drama. Betul. Dramanya tuh kayak di TikTok kan jadi ada influencer TikTok kan. Nah mereka tuh lagi main ke Labuan Bajo. Nah kan itu kan lagi COVID gini kan. Ya. Nah menurut orang-orang selain influencer, lu kan influencer tuh, lu harus nunjukin yang benar, apalagi lagi COVID. Liburan nggak salah, tapi si influencer ini kan lumayan banyak tuh. Iya. Mereka tuh menempatkan diri, berarti acuh tak acuh kan, kayak gitu. Ya, di sisi itu mereka acuh tak acuh. Acuh tak acuh terhadap untuk kasus itu dia acuh tak acuh pada pandangan yang tidak sesuai dengan pandangan diri dia. Ya, dia main-main aja, dia Betul. Dia buat Padahal konten kondisi lagi kayak aja. gini Betul. gitu. Nah, menurut Bapak gimana nih? Nah. Om. Yang begitu dia seakan-akan keluar dari satu kualitas ke kualitas yang lain, tapi sebenarnya dia masih sebagai Diri dia. bukan, justru sebagai itu tadi, sebagai orang yang hidup di dalam dunia orang lain juga. Dunia orang lain yang mana? Dunia orang lain yang mengharuskan dia harus diupdate di dalam media sosial itu. Kalau memang dia suka pada diri sendiri, maksudnya dia suka pada diri sendiri, ya sudah, tidak usah di-upload, tidak usah dijadikan apa itu namanya? Konten Konten dan sebagainya. Sudah, gue senang traveling aja sendiri, tidak usah diketahui hidup gue. Nah, salah satu kenapa teori ini kita angkat menjadi YouTube, karena memang zaman sekarang ini lagi parah-parahnya. Istilahnya itu kalau misalkan merokok tidak baik untuk kesehatan, asap tidak baik untuk pernafasan. Ini sekarang sedang banyak banget asap di sekitar kita. Salah satunya adalah yang saya maksud adalah ya media sosial ini. Setiap orang diajarkan untuk hidup di dalam pandangan orang lain. Begitu. Hidup di dalam mata orang lain. Nah, saya lanjut tadi penjelasan yang tadi ya, penjelasan yang sebelumnya. Contoh selebritis yang baru bangun tidur dia sudah begini, atau misalkan contohnya rumah dia pengen beli bala-bala gitu. Bala-bala. Tahu bala-bala? Semacam bakwan tapi bentuknya nggak bagus. Nggak bagus. Absurd bentuknya. Ya, siapa tahu kan ada teman-teman di Papua Iya, nonton, gitu, benar. teman-teman di Kalimantan. Iya.
Kalau teman-teman di Kalimantan tuh bukan tidak sengaja nonton, saya paksa. Saya soalnya kalau ada karena dipaksa om gitu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nah itu misalkan si artis nih, si selebritis, dia pengen beli bala-bala karena suka banget sama bala-bala. Tapi karena dia artis, dia selebritis. Kalau artis itu seharusnya art, yang seniman. Iya. Ini yang selebritis. Selebritis karena dia ini merasa populer, merasa takut nanti ada orang yang lihat, takut ada penggemar, takut nanti martabat gue turun. Nggak mungkin pakai daster beli bala-bala di depan, meskipun bala-bala. Dan beli bala-bala pun nggak mungkin cuma satu. Pasti beli banyak. Oh, buat 2003. pembantu saya. Padahal buat dia. Padahal buat dia. Tapi harus dandan cantik, harus pakai baju cantik. Capek kan beli bala-bala doang. Ke depan doang gitu. Iya. Bahasa Sundanya mah pirage meuli bala-bala ngan sakitu gitu. Subtitle ada di bawah. Subtitle di bawah. Kalau tidak ada berarti editornya malas. Ya, akhirnya dia selalu hidup di dalam, ya yang paling parah 24 jam dihidup di pada dalam tangan orang lain ya. Benar. Contohnya idol-idol Korea katanya tidur cuma 2 jam dan tidur 2 jam pun di dalam mobil. Kan tersiksa sekali. Tapi itu adalah resiko yang mereka pilih. Ya sudah, itu hidup yang mereka pilih. Benar. Begitu. Makanya mungkin ya om jadi banyak gitu artis-artis Korea gitu, karena kita lagi bahas artis Korea. Jadi Bunuh diri. iya, bunuh diri, terus kayak ada mental illness juga itu. Betul. Ada satu hal yang saya senang dari budaya Indonesia, budaya santuy itu deh. Santuy. Saya pribadi mungkin zaman dulu budaya santuy kurang bagus karena orang Indonesia akhirnya santai. Jadi slow, jadi horeamun. Apa bahasa Indonesia? Malas gerak gitu ya, malas bergerak. Mager. Jadi mereka seakan-akan tidak mau berusaha lebih gitu ya. Budaya yang itu. Tapi di zaman sekarang, di zaman semua orang serba terburu-buru, di zaman semua orang serba depresi, santuy itu adalah obat yang paling manjur untuk orang yang sedang entah itu depresi, entah itu anxiety, terutama anxiety disorder, karena orang anxiety itu kan tidak bisa santai dia. Iya. Orang yang cemas itu tidak bisa santai. Kita ada sesuatu, ada masalah yang baru datang, langsung panik. Ya. Sementara kalau orang santai kan masalah datang, ya udah. Ada ini bukan pepatah ya, salah satu ini Sunda, kata bijak dari Sunda, kumaha engke. Gimana nanti, gimana besok. Benar. Untuk sepertinya gitu, salah satu obat untuk orang yang anxiety disorder kayaknya bagus filosofis. Santuy. Tapi mereka kan nggak bisa, Pak. Nggak bisa aja pokoknya. Itu dia. Ya maksudnya minimal kalau lihat tayangan kita mulai belajar untuk santuy. Coba santuy. Saya juga waktu dulu ya, sekitar 10 tahun yang lalu itu orangnya panikan. Belajar santai. Salah satu belajar santai apa? Nggak peduli tadi acuh tak acuh, nggak peduli dengan apapun, santai aja. Tapi manusia nggak bisa 100% masa bodoh kan? Bisa kalau dia sudah mencapai level tertentu. Level 100% itu memang akan sangat jarang. Kalau kita mau nyari orang yang 100% mungkin sangat sulit. Beda nggak sih masa bodoh sama mengikhlaskan itu ya? Nah, mengikhlaskan itu ya kalau boleh saya sampaikan adalah menggantikan pressure kepada yang lebih lain. Dalam hal ini mengikhlaskan itu pressure yang dialihkan pada Tuhan. Gini misalkan ada orang nih, kenapa sih Nas, lu mah gini. Padahal kan ya aku mah hidup berdasarkan pandangan aku gitu. Ya. Nah maksudnya teh, kenapa sih gue cerita teh lu tidak menghargai gitu. Nah, terus aku tuh kayak kesel gitu loh sama omongannya dia. Nah, itu harus ya udahlah orangnya emang gitu, atau ya udah aku ikhlas kalau kamu ngomong gitu. Aku ikhlas. Pengen tahu jawabannya? Kita lanjut ke part selanjutnya. Jangan kemana-mana.